Halo rekan-rekan, berjumpa lagi di YouTube channel Aplikat Indonesia. Sama saya Heidi kali ini. Setelah minggu kemarin kita membahas bagaimana cara kita membuat parts dari feature surface dan juga mold. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita membuat parts dari feature sheet metal. Nah, pertama-tama seperti biasa kita open dulu untuk template parts-nya seperti ini. Kemudian kita aktifkan untuk feature sheet metal. Jika rekan-rekan di sini belum tersedia untuk feature sheet metal, bisa diklik kanan pada toolbar di sini ya. Kemudian dipilih tabs. Sini dicentang untuk feature sheet metalnya. Nah, di sini setelah sudah aktif untuk feature sheet metalnya, nah kita bisa dilihat di sini beberapa feature sheet metal ya, seperti base flank, kemudian nanti ada edge flank, dan kemudian juga di sini untuk membuat sub flank ya. Nah, di sini juga bisa membuat suatu gasket ya dari sheet metal. Nah, di sini di kesempatan kali ini saya akan coba mencontohkan bagaimana cara kita membuat suatu parts sheet metal sederhana. Nah, dengan menggunakan feature base flank, kemudian edge flank, kemudian nanti ada kita bentuk suatu gasket ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian langkah pertama di sini kita bisa atur untuk penempatan plan pertama, kita mau sketch di mana, kita pilih from plan. Nah, kita buat sketch seperti ini terlebih dahulu ya, kurang lebih seperti ini dengan menggunakan line. Setelah itu didefinisikan untuk ukurannya, kan untuk ketinggiannya di sini saya beri parameter 65 mm, kemudian untuk bagian base-nya kepanjangnya 135 mm. Di sini kita hanya membuat suatu single line seperti ini atau satu single sketch seperti ini. Di sini kita bisa langsung masuk ke tab feature sheet metal. Nah, jika pada pengerjaan di feature kita menggunakan extrude boss untuk membuat suatu sketch ini mempunyai ketebalan, nah, di sheet metal kita gunakan base flank untuk memberikan suatu ketebalan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada beberapa parameter yang harus kita isi. Nah, pertama di direction 1 kita mau buat bentangannya ini panjangnya berapa. Di sini saya contohkan parameternya bentangannya 50 mm. Di sini kita bisa reverse ya ke arah depan maupun ke belakang. Kita reverse saja di sini directionnya, arahnya ke belakang. Kemudian untuk ketebalan dari sheet metal itu sendiri atau ketebalan dari parts ini ya, karena bentuknya nanti hasil akhirnya adalah berbentuk sheet. Nah, kita bisa atur untuk ketebalan platnya itu berapa. Nah, di sini saya contohkan untuk ketebalan platnya 3 mm ya. Dan di sini kita bisa input untuk radiusnya di tekukannya, pada posisi tekukannya itu berapa. Nah, di sini saya contohkan untuk band radiusnya 4 mm. Kemudian band allowance-nya di sini saya gunakan key vector. Di sini rekan-rekan juga bisa menginput band allowance sendiri ya. Nah, kemudian di sini saya gunakan key vector. Key vectornya berapa? Di sini saya tulis saya input 0,5 mm. Kemudian auto relief-nya saya pilih clear. Nah, previewnya kurang lebih seperti ini ya kan. Oke. Nah, di sini untuk sheet metal parametersnya kita bisa reverse ya ke atas ya. Jadi dari base sketch-nya itu diberi thickness ya 3 mm itu ke atas dari sketch. Nah, kita bisa klik OK. Nah, kemudian di sini kita dapat menambah suatu lekukan baru dengan menggunakan feature edge flank. Nah, di sini kita hanya pilih salah satu sudut ataupun edge yang ada di parts. Nah, di sini kita bisa atur untuk arahnya tuh mau ke bawah atau ke atas ya. Nah, di sini saya contohkan untuk arahnya ke bawah untuk bintangan barunya. Nah, kemudian di sini kita bisa gunakan use default radius ya. Di sini dicentang untuk use default radius yang kita atur sebelumnya. Kemudian untuk angle-nya, untuk parameter sudutnya kita bisa atur di sini. Untuk situasi sekarang saya input 60 derajat.
Nah, previewnya seperti ini. Nah, kemudian untuk panjang bentangannya saya input 40 mm ya. Kemudian untuk posisinya kita gunakan di sini inner virtual sharp. Nah, untuk perbedaan terhadap outer virtual sharp ya di sini. Untuk inner dihitung dari sudut ini ya. Sudut ini ke bagian ujung. Kemudian kalau outer virtual sharp dihitung dari ujung ke ujung. Ujung sini ke ujung sini. Sini saya gunakan inner virtual sharp, kemudian untuk flank position di sini rekan-rekan lihat di sini ada material inside, outside, kemudian di sini band outside dan seterusnya. Dilihat daripada posisi bentangannya itu dari dalam area sini, dalam area sudut ini ya, atau nanti digeser ke bagian luar di material outside, atau di sini band outside yang makin keluar lagi atau makin ke depan lagi posisinya. Untuk sekarang saya gunakan material inside. Setelah itu bisa kita klik OK. Nah, previewnya adalah seperti ini. Nah, jika kita ingin menambahkan suatu profil lagi di sini ya, kita bisa menggunakan area ini untuk membuat sketch ya. Nah, seperti biasa kita buat sketch. Contohnya saya akan buat sketch seperti ini. Buat suatu 3-point arc, kemudian dihubungkan ke sudut ini dan kita buat close loop. Untuk bagian ini kita buat tangent ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Kita beri input radius sebesar 10 mm. Nah, kemudian untuk sudutnya di sini 20 derajat ya, sorry. Kemudian di sini saya gunakan sudut ini diubah menjadi horizontal ya agar dia fully defined. Kemudian misalkan saya akan menambahkan di sini suatu lubang, di input saja lubang di sini dengan diameter 10 mm ya. Nah, setelah itu seperti biasa kita masuk ke sheet metal, kita gunakan base flank. Nah, di sini karena kita sebelumnya membuat suatu base flank ya, dia otomatis mereverse ataupun mendeteksi ketebalan parameter sheet metal sebelumnya, dia itu di sini 3 mm ya. Adapun kalau kita ingin mengubah ketebalannya, kita uncheck untuk merge threshold-nya. Baru kita di sini bisa modify thickness daripada sheet metal yang ada di sini. Nah, untuk kondisi sekarang saya pilih merge threshold ya, karena saya akan membuat bagian ini menjadi satu kesatuan body. Oke. Nah, kemudian rekan-rekan juga dapat menambahkan suatu lubang di sini ya menggunakan feature hole wizard ya. Seperti biasa kita pilih hole wizard. Kita pilih dulu untuk face-nya, areanya mau di mana. Nah, di sini kita bisa select untuk tipenya yaitu hole. Kemudian tab drills untuk tipenya. Tipenya di sini tab drills. Kemudian di sini saya input parameternya, size-nya M10 kali 1,0. Dan biasa kita pilih position. Nah, kemudian escape untuk membuat ataupun menambahkan parameternya. Parameter dimensinya di sini center to center saya input 30 mm, kemudian terhadap sisi ini ya. Sisi ini kita input 10 mm, jarak ketinggiannya di input 15 mm. Nah, setelah itu bisa kita klik OK. Previewnya seperti ini. Kemudian di sini saya bisa menambahkan suatu center strike slot ya. Seperti biasa, cek pilih face ini, kemudian buat sketch di area ini. Saya gunakan center strike slot. Sebelumnya saya input dulu untuk garis diagonal di sini untuk membuat ataupun untuk mendeteksi center line-nya di mana. Kemudian di sini
dipilih center strike slot, dicari untuk centernya di mana. Nah setelah ketemu untuk midpointnya, di sketch strike slot seperti ini. Kemudian untuk panjangnya 50, kemudian untuk radiusnya 10 mm ya. Nah itu kita gunakan extrude cut. Nah di sini kita bisa centang link to thickness, jadi kita tidak usah menggunakan blind ataupun through-all ya. Sebenarnya di sini blind perlu, cuman kalau untuk through-all tidak usah ya, karena kita bisa centang di sini untuk link to thickness ya, mendeteksi ketebalan plat ini berapa. Jadi cukup praktis. Kemudian langkah berikutnya di sini saya akan membuat suatu gasket ataupun penguat di bagian ini dan bagian ini. Nah, di sini kita masuk ke tab sheet metal, kemudian dipilih untuk sheet metal gasket ya. Kita bisa pilih face-nya. Di sini ada parameter-parameternya, tinggal kita select aja position gasetnya itu mau ditempelin ataupun mau di base-nya mau di mana. Nah, kita pilih face ini, kemudian face ini. Setelah itu otomatis terinput ya edge reference-nya, kemudian untuk titiknya dari mana. Di sini kita gunakan atau centang untuk offset ya. Kalau kita di uncentang untuk offset, nah dia based on-nya di arah ataupun terhadap titik ini. Nah, kita bisa centang untuk offsetnya. Di sini kita lihat untuk parameter daripada gasket itu sendiri. Nah, di sini bisa lihat untuk indent depth-nya ataupun jarak parameter dari titik ke sisi miringnya. Di sini bisa kita lihat 10 mm ya. Kita bisa modify di sini untuk indent depth-nya jadi 15 seperti ini. Kemudian untuk profil daripada gasket itu sendiri adalah kita bisa pilih round gasket ataupun berbentuk kotak seperti ini ya. Di sini saya gunakan round gasket ya. Nah, kemudian untuk thickness-nya mengacu pada ketebalan plat sheet metal yang sebelumnya kita gunakan, yaitu 3 mm. Kemudian di sini untuk indent width-nya kita bisa modify juga ya, mau berapa, 20, jadi makin lebar di sini. Kemudian di sini kita bisa menambahkan auto fillet, baik itu di bagian dalam gasket ataupun di bagian luarnya. Di sini saya input untuk filletnya 2 mm ya masing-masing. Kemudian diklik OK. Maka previewnya seperti ini ya. Nah, setelah kita menambahkan sebelumnya fillet, bentuknya seperti ini. Kemudian saya akan menerapkan hal yang serupa di bagian ini dengan sheet metal gassetnya, parameternya sama ya. Nah, dipilih untuk positionnya di bagian ini. Nah, di sini kita ubah untuk indent depth-nya yaitu 10 ya, karena terlalu mepet terhadap strike slot. Kita klik OK. Kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan. Kemudian jika kita ingin membentangkan parts sheet metal ini agar kita mengetahui bentangannya itu panjang lebarnya berapa, kita bisa aktifkan untuk flatten di sini, diklik flatten. Maka untuk previewnya kita bisa melihat untuk size panjang lebarnya ketika dibentangkan itu panjangnya berapa. Di sini kita bisa gunakan evaluate, kemudian measure. Kemudian diklik untuk area parameternya, misalkan di sini untuk panjangnya berapa, kemudian untuk lebarnya berapa gitu, atau sekaligus untuk luas areanya itu berapa. Nah, kita bisa lakukan itu di evaluate. Kemudian untuk mengubahnya menjadi atau mentransfernya ke bentuk DXF atau DWG,
agar memudahkan kita untuk mentransfer ke CNC Machining Tools, kita bisa klik kanan di sini, pilih Export to DXF or DWG. Nah, di klik Save, nanti akan muncul pop-up atau muncul untuk optionnya di sini mau bentuknya sheet metal ataupun lainnya. Kita bisa checklist untuk sheet metal, udah diklik OK. Nah, untuk previewnya nanti seperti ini, kita bisa langsung ekspor ke DXF atau DWG parts ya. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan tutorial kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan SolidWorks tutorial berikutnya.